Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. Dari Bola adalah teman, I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan membahas Premier League pekan lalu, sekaligus mempreview juga pertandingan Premier League untuk weekend ini. Nah, di tengah-tengah midweek ini ada Carabao Cup segala macam ya. Gua nggak akan bisa bahas itu karena ya memang rekamannya sebelum pertandingannya ya, tapi kita akan bisa mempreview pertandingan weekend ini. Dan tentu aja ada beberapa berita besar di dunia sepak bola ya. Yang pertama adalah Manchester City yang dalam 11 pertandingan terakhir mereka kalah 8 kali, menang 1 kali dan seri 2 kali. Tentu aja kekalahan terakhir mereka adalah kemarin Minggu ya, kalah sama Man United 2-1 secara dramatis. Kita akan bahas itu nanti. And then ada Marcus Rashford yang akhirnya setelah tidak dipilih, di drop dari tim di pertandingan lawan City kemarin. Juga barusan aja tadi pagi beredar berita, tadi malam sih atau subuh ya, pokoknya pagi-pagi gue bangun tuh udah ada berita kalau si Rashford ini kemungkinan besar memang akan meninggalkan Man United. Rashford sendiri lewat wawancara juga udah bilang kalau dia ready buat new chapter, which basically dia bilang kayak gitu tuh dia ngasih tahu tim-tim lain ya kalau ayo nih, come beli gue udah kayak gitu sih. Jadi sepertinya memang perpisahan dengan Rashford akan segera terjadi. Gue sih nanti gue akan kasih pendapat gue ya sebagai fans Man United dari kecil, seorang yang melihat pemain-pemain bintang MU, pemain akademi MU yang dijual, dan nanti kita akan bahas itu dari sudut pandang gue. But now kita mulai dulu aja Tiang Jauh dengan review pertandingan minggu lalu. Dan tentu aja pertandingan pertama yang akan kita bahas adalah Manchester City melawan Manchester United yang berakhir dengan kemenangan Man United 2-1. Yang sebenarnya kalau lo melihat pertandingan ini, terutama babak pertama ya, itu kedua tim bermain seimbang alias sama jeleknya. Kayak beneran itu tuh gue sempet ngantuk banget, mau ketiduran gara-gara nonton pertandingan yang babak pertama. Golnya Man City juga dari set piece ya, dan yang bikin gue kaget adalah karena di seumur hidup gue menonton Manchester City-nya Pep Guardiola, gue baru sekali ini melihat mereka unggul 1-0 kemudian parkir bus, karena itu yang dilakukan City di babak kedua ya. Mereka parkir bus, mereka mencoba mempertahankan keunggulan 1-0 ini. Dan aneh gak sih lu ngeliat timnya Guardiola kayak gitu ya gak sih? Kayak lihat timnya Arteta gak sih? Nanti kita akan bahas Arteta juga ya, yang bahas tentang Arsenal. But then cukup bikin kaget ya City ini. Tadinya gue pikir mereka akan menang lawan Man United, karena biasalah fans MU kan suka gitu ya, pesimis. Setelah tiap kali derby itu, gila kita gak pernah menang, terakhir kali menang 3 tahun lalu di Etihad. But kemenangan ini juga gue bilang MU layak menang, walaupun kedua tim mainnya gak bagus, tapi MU lebih layak menang, lebih bikin peluang, lebih mencoba untuk mengontrol pertandingan. Guardiola sendiri bilang di akhir press conference kalau dia bilang gue yang salah bukan pemain gue yang gak cukup bagus, bla 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 bla. Dan ini menjadikan orang bertanya-tanya apakah ini sekadar membela pemain atau dia memang menganggap kayak gitu. Kalau menurut gue sih sekedar membela pemain ya, karena biasanya kalau manajer yang udah kelas dunia gitu, PD-nya mereka kan tidak bisa tergoyahkan kan, walaupun penampilannya mereka sejelek apapun. Next, ada Liverpool lawan Fulham 2-2 yang cukup kejutan di sini, karena Liverpool diprediksi sebenarnya bisa akan menang mudah lawan Fulham ya, walaupun Fulham juga pertahanannya, dan ternyata kartu merah yang diterima oleh Andy Robertson. Dan tentu aja ada Anthony Robinson yang akhirnya di akhir pertandingan, berkat performanya di pertandingan ini, si pelatih Fulham itu sampai ditanyain, menurut lo apakah Anthony Robinson adalah back kiri terbaik di Premier League saat ini? Yang dijawab oleh Marco Silva, manajer Fulham, of course. Tetapi gue gak mau terlalu muji sekarang, karena bulan Januari sebentar lagi datang, dan si Anthony Robinson ini emang udah beberapa transfer window terakhir dikejar-kejar klub, dan salah satunya ironisnya adalah Liverpool, yang memang back kiri mereka tuh kurang ya, karena si Robertson gak sebagus yang dulu. Jadi si Anthony Robinson ini jangan-jangan mau dibeli nih sama Liverpool. Nah, yang menarik dari weekend kemarin adalah setelah Liverpool gagal menang,
yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pesaingnya, tapi pesaing terdekatnya yaitu Arsenal itu ternyata juga seri sama Everton 0-0. Dan gue nggak tahu ya sama Arsenal ini kenapa, karena Everton tuh kalah sama MU 4-0 men. Tapi Arsenal ini nggak bisa ngegolin lawan Everton. Corner kicknya cuma 8, mungkin corner kicknya kurang banyak, gue nggak tahu. But nonton Arsenal jujur bosen sih men. Kayak nonton Arsenal ini ya. Kan kita pikir tadinya Arteta ini tuh adalah penerusnya Pep. Jadi Arsenal bakal mainnya kayak Pep, makanya beli Zinchenko, beli Gabriel Jesus, dan sebagainya. Tapi sekarang makin kesini, gue kok ngerasa kok si Arsenal ini lebih mirip timnas Spanyol gak sih? Timnas Spanyol yang juara Euro sama juara Piala Dunia, yang menangnya 1-0, 1-0, 1-0. Karena mainnya kayak gitu men. Lebih fokus mengontrol pertandingan, menguasai possession, lebih fokus bukan untuk menang gede, tapi fokusnya di menang titik. Jadi kalau 1-0 ya udah, nggak usah macam-macam, di belakang aja, menjaga keunggulan. Dan menurut gua itu boring sih. Dan apa lagi? Oh ya, pelatih Wolves akhirnya dipecat, si Gary O'Neill, setelah kalah sama Ipswich 2-1. Sekarang Wolves di peringkat 19, peringkat 20-nya Southampton juga pelatihnya dipecat setelah dibantai Tottenham 5-0. Ipswich sendiri menjaga asa mereka untuk bertahan di Premier League, dan pemain yang mencetak gol kemarin si Jack Taylor itu sekarang bergabung dengan 11 pemain lainnya yang menjadi 11-11-nya, atau mereka tuh adalah pemain yang mencetak gol di semua kasta sepak bola Liga Inggris. Jadi sepanjang sejarah cuma ada 11 pemain, dan dari 11 pemain itu 4-nya adalah pemain Ipswich sekarang men. Karena Ipswich ini memang naik promosi terus sampai akhirnya ke Premier League. Keren sih Ipswich ya. Pelatihnya Kieran McKenna. Ipswich sendiri menang 2-1 dari Wolves. Wolves juga si Ait Nouri sama si Kunea ini kemungkinan akan dihukum. Kalau Ait Nouri sudah dihukum ya, Carabao nggak bisa main. Bukan Carabao nih. Itu Robertson yang nggak bisa main. Dia udah dihukum red card. Sementara si Kunea yang kemarin nggak kena red card, ini lagi diselidiki, punya waktu sampai hari Kamis buat menjawab, dan kemungkinan bisa dilarang bertanding sih karena melakukan violent conduct atau attitude yang keras. Oke, that's it. Terakhir deh, si Chelsea menang sama Brentford 2-1, sekarang di peringkat kedua. Tapi Enzo Maresca dari awal musim selalu bilang hal yang sama sampai sekarang, bahwa Chelsea ini belum dimasukkan sebagai title contender. Padahal mereka yang paling dekat sama Liverpool sekarang. Maresca menjawab gitu terus, kita belum layak jadi perebutan gelar juara, belum layak, kayaknya mau gitu terus sampai bulan Maret kali ya, buat lebih kelihatan. But Chelsea memang so far mainnya bagus sih. Udah nggak terlalu Cole Palmer FC kalau gue bilang. So Chelsea bisa nih mengejar Liverpool gue rasa. Nah, previewnya singkat aja untuk weekend ini ya. Lu bisa lihat jadwalnya di layar, bisa lihat prediksi skornya juga di situ, dan partai pilihan Popo adalah Sabtu jam 7:30 malam, Aston Villa lawan Man City. Ini adalah dua tim yang sama-sama lagi terluka ya di bulan November. Yang kalahnya paling banyak itu City, disusul Aston Villa sejak bulan November malah. Dan ini menjadikan kedua tim yang terluka ini kayaknya bakal penting pertandingannya. But kayaknya sih berat sih, boring juga kayaknya pertandingannya ya. Tapi pilihan gue itu. And then tentu aja hari Minggu ada Tottenham lawan Liverpool. Ini kemungkinan besar ada banyak gol, minimal ada 4 gol tercipta kalau menurut gue. Oke. So itu aja untuk preview weekend ini. Jangan lupa klik like, subscribe, follow juga, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. And di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you when I see ya.